Pengungkapan ini menargetkan anggota J, seorang trainee di sebuah agensi hiburan. Yang paling spesial adalah sweater yang dikenakan oleh kedua bintang itu terlihat seperti item couple. Apakah kamu cemburu nggak dengan debut dari ITZY? Annyeonghaseyo cengedul, Yusuf Imnida, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Bebek aja dong ya. Dan buat kalian semua yang lagi dalam kondisi nggak bebek aja, keep fighting guys, don't give up. Nah, jadi untuk hari ini kita akan ngebahas topik-topik terhangat seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat saya banget untuk dilewatkan. Nah, supaya kalian gak ketinggalan update informasi terbarunya, yuk buruan subscribe channel aku sekarang juga. Dan jangan lupa juga nih buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lain ya. Dan berikut adalah berita selengkapnya. Nah, jadi untuk berita pertama, ini berita dari seorang netizen yang katanya akan ngungkapin dari seorang rookie yang akan didebutkan di bulan April mendatang. Anggota girl group rookie yang akan debut pada April tahun ini dituduh merokok dan juga membuli selama sekolah. Anonim mengungkapkan bahwa bukti akan terungkap setelah debutnya. Sebuah pengungkapan tentang masa sekolah terhadap seorang trainee girl group yang dijadwalkan untuk debut tahun ini juga telah dirilis. Pada tanggal 11 Januari, ada sebuah artikel berjudul mengungkap tentang seorang anggota girl group yang dijadwalkan untuk debut pada April 2022. Telah diposting di komunitas online. Anonim tersebut juga memperkenalkan dirinya sebagai teman dekat dari kakak perempuan korban. Penulis anonim juga mengatakan mereka membuat artikel ini atas permintaan teman mereka. Pengungkapan ini menargetkan anggota J, seorang trainee di sebuah agensi hiburan. Penulis menekankan bahwa mereka memiliki bukti untuk membuktikan bahwa si J melakukan tindakan kekerasan terhadap beberapa korban dengan temannya. Secara khusus mereka berkata, setelah percakapan dengan seorang pejabat agensi, J bertemu dua korban dan kakak perempuan korban, tetapi dia bersikeras untuk tidak meminta maaf kepada mereka. Setelah itu, para korban gemetar karena panggilan telepon yang berisi Yang menarik perhatian adalah penulis telah menyesuaikan tingkat pengungkapan karena J masih trainee dan juga belum debut. Penulis mengungkapkan, jika dia berhasil debut, pengungkapan dan juga bukti akan terus dirilis melalui laporan media pada saat yang sama saat teasernya dirilis. Dia juga menambahkan, agensi harusnya menanggapi pertanyaan korban dan menangani situasi ini dengan bijak. Waduh, belum debut tapi sudah mendapatkan hal yang seperti ini. Apalagi nanti debutnya ya, ini pasti bakalan parah banget. Makanya nih cinggu buat kalian-kalian yang sekarang masih belum debut gitu ya kan, tolong hindari yang namanya tindakan dan juga apapun lah itu yang negatif-negatif gitu. Kalau kalian emang bercita-cita sebagai seorang entertain ataupun jadi idol K-pop, itu emang harus punya citra yang bersih dari sekarang. Tolong jangan melakukan hal yang buruk ya. Dan coba sekarang kita lihat bagaimana respon dari netizen Korea terhadap hal yang satu ini. Untuk komentar yang pertama, dia bilang kayak gini, aku harap dia akan dikeluarkan dari grup sebelum debut. Kayaknya sih bakalan dikeluarin ya. Menurut aku sih agensi gak mau ambil resiko ya. Seandainya dia juga udah debut, kalau ada skandal yang kayak gini kan gak bisa diterima juga. Apalagi ini girl group loh guys. Ini girl group. Oke, you know lah ya dalam dunia per-K-popan itu kayak gimana. Ada yang namanya standar ganda. Di saat seorang cowok melakukan kesalahan, biasanya sih mereka banyak yang bela juga gitu. Sedangkan untuk cewek, di saat mereka itu melakukan kesalahan, waduh, siap-siapin mental deh gitu. Pasti mereka itu bakalan dijudge banget. Apalagi untuk yang satu ini ya kan, belum juga nyiptain fandom yang besar. Nanti yang bela dia siapa gitu. Pasti kebanyakan sih yang hujat sih, menurut aku secara pribadi. Jadi menurut aku agensi mungkin gak ambil resiko ya. Kemungkinan untuk yang satu ini gak didebutin deh. Ya kita juga tidak tahu ya, karena untuk debutnya juga sudah ditentukan katanya pada bulan April. Jadi kalau ganti line up juga agak berabe ya, agak susah juga sih. Gak tau deh, ntar kita lihat aja ya bagaimana kedepannya. Next, ini akan menjadi sangat menarik dan juga menakutkan. Wow, calon idol itu belum diketahui siapa dan apakah dia akan debut atau tidak. Tapi korban sudah membuat ancang-ancang, merinding deh. Jika ini hanya sebuah bualan, stop dengan drama ini. Artikel dan pernyataan korban juga sangat mencurigakan. Jadi emang seperti yang kalian lihat komentar-komentarnya, ada yang bilang bahwa ini tuh sangat menakutkan dan juga mencurigakan lah gitu. Dan Noel Cinggu, gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung saja komen di kolom komentar ya. Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang kedua, yaitu tentang grup rookie dengan mantan trainee YG Entertainment dan juga JYP Entertainment baru-baru ini mendapatkan kontroversi atas pilihan pakaian mereka yang dianggap buruk. aespa, IVE, dan juga Keplo sekarang memiliki pesaing baru ketika girl group rookie potensial lainnya telah resmi debut. It's One Key, girl group beranggotakan 4 orang member dari perusahaan Grand Line Group (GLG) memiliki nama yang unik. Namun sorotan yang paling menonjol adalah bahwa ada dua mantan trainee dari dua agensi besar, yaitu JYP dan YG berada di line up
H1K. Keempat member muncul di konferensi pers dan di panggung debut dengan pakaian ketat dan juga sporty. Dengan tinggi rata-rata hingga 1,7 m, banyak netizen bahkan menganggap mereka itu lebih mirip dengan pelatih aerobik daripada seorang idol. Dan ini juga alasan mengapa pakaian mereka memicu kontroversi. Adapun untuk komentar-komentarnya adalah seperti ini, langsung aja kita bacain ya. Pakaian mereka membuat mereka terlihat seperti pelatih aerobik. Mengapa pakainya begitu mendasar untuk tahap debut? Setidaknya mereka harus menambahkan beberapa glitter atau sesuatu. Bener sih, kayak ada hiasan gitu kayak atau apalah gitu kan. Karena seperti yang kalian lihat untuk idol K-pop yang sekarang, biasanya pakaian-pakaian yang mereka pakai gitu ya kan, itu juga kayak ada apa ya, ada tambahan-tambahan gitu lah guys. Jadi itu yang ngebuat pakaian mereka itu terlihat berbeda dan biasanya kayak sering dimodif gitu sih. Apakah ini satu-satunya pakaian yang bisa disiapkan oleh agensi? I think so sih. Next ke komentar yang berikutnya. Pakaian mereka itu terlihat seperti pakaian olahraga deh. Ini bukti kalau pakaian baju desainer belum tentu cantik. And the last komentar. Gadis berambut panjang pasti akan populer jika dia berpakaian sedikit lebih santai. Dia terlihat seperti Yu Rahel dari The Hears dan juga memiliki aura seperti Lee Se-young. Wow. Grup tersebut kemudian menjelaskan bahwa pakaian seperti ini dipilih karena cocok dengan konsep lagu utama mereka. Gadis-gadis itu juga mengatakan bahwa role model mereka adalah Mamamoo dan berbagi tekad mereka untuk menjadi girl group global generasi berikutnya. Di jajaran H1K, selain Soiri dan juga Yel yang merupakan mantan trainee YG dan juga JYP, netizen juga memperhatikan idol dari Thailand yaitu Sitala. Banyak penggemar memperhatikan bahwa perusahaan mencoba mengarahkan citra Sitala seperti Lisa Blackpink yang merupakan sunbenimnya di industri music K-pop, yang mana seperti yang diketahui bahwa Lisa juga berasal dari Thailand. Namun sebelum debutnya dia juga menerima kritik dari penggemar Thailand karena masalah yang berhubungan dengan keluarga. Secara khusus ayah Sitala memiliki pandangan politik yang kontroversial terhadap rakyat Thailand. Dalam konferensi pers tersebut, Sitala juga membuka soal skandal dan berharap publik tidak terlalu banyak berkomentar negatif terkait isu itu. Dan well Cinggu, gimana pendapat kalian tentang outfit mereka? Langsung aja komen di kolom komentar. Dan untuk masalah Sitala yang katanya citranya ini mau diarahkan seperti Lisa Blackpink, untuk hal yang ini sih aku no komen ya Cinggu. Takut juga gitu karena aku juga belum lihat gimana kedepannya. Mungkin nanti setelah kita lihat bagaimana next comeback, kita baru bisa menyimpulkan siapakah memang benar citranya itu mau diarahkan seperti Lisa kayak gitu sih. Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang ketiga. Ini datanya dari Jisoo dan juga Jong Hae-in. Lagi-lagi mereka ini menjadi topik perbincangan hangat di kalangan netizen, dan juga netizen sekali lagi membuktikan bahwa mereka itu kayak real di dunia nyata. Banyak penonton yang antusias mendukung pasangan Snowdrop Jisoo dan juga Jong Hae-in karena chemistry yang meledak-ledak dan juga penampilan yang serasi. Baru-baru ini netizen telah menemukan beberapa clue kebetulan dari pasangan tersebut, meningkatkan keraguan tentang hubungan romantis kehidupan nyata antara Jisoo dan juga Jong Hae-in. Secara khusus karena petunjuk ini telah muncul sejak tahun 2020, netizen pun semakin penasaran dengan hubungan sejati dari pasangan Snowdrop tersebut. Adapun yang ditunjukkan oleh penggemar antara lain, pertama, fans mengetahui bahwa pada Natal 2020, Jisoo dan juga Jong Hae-in sama-sama memposting foto pada tanggal 25 Desember. Yang paling spesial adalah sweater yang dikenakan oleh kedua bintang itu terlihat seperti item couple. Yang kedua adalah pada Mei 2021 dan pada Juni 2021, pasangan itu terus check-in di tempat yang sama. Namun ada yang berpendapat bahwa Jisoo dan juga Jong Hae-in sama-sama berfoto di lokasi syuting. Ketiga, kedua bintang itu juga mengenakan sepatu kets dari merek yang sama. Berikutnya, Jong Hae-in dan juga Jisoo sama-sama menggunakan ikon hati putih di Instagram. And the next, di ulang tahun Jisoo yang ke-27 tahun, Jong Hae-in mengunggah foto pesawat kertas buatan Youngro atau karakter Jisoo di Snowdrop. Jong Hae-in juga pernah menceritakan bahwa dia membawa pulang pesawat kertas dari Jisoo. Ini merupakan hadiah ulang tahunnya untuk lawan mainnya yang cantik. And the last, Jong Hae-in dan juga Jisoo saat ini menjadi OTP favorit netizen. Banyak penggemar dari Snowdrop berharap bahwa mereka benar-benar menjalin hubungan. Tapi jujur sih Cinggu, untuk couple Jisoo dan juga Jong Hae-in ini emang bener-bener buat baper banyak orang. Kita aja yang lihat gitu ya kan sekilas gitu, gak usah deh lihat-lihat yang tadi ya, itu pasti udah baper gitu. Lihat mereka di layar aja itu baper banget, karena chemistry mereka emang bener-bener dapet banget loh guys. Jadi mereka tuh kayak gimana ya, cocok banget, serasi banget. Meskipun emang di Snowdrop itu nggak terlalu yang kayak kayak banyak lah adegan romance-nya, tapi kita dapat melihat gitu ikatan yang kuat antara si Jong Hae-in dan juga Jisoo. Maksudnya karakter mereka di dalam drama
tersebut. Jadi gak heran sih kalau banyak banget yang nge-shipperin mereka. Habis itu kita lihat juga bahwa Jisoo dan juga Jong Hae In kan memiliki kemiripan nih. Jadi dikarenakan mereka mirip kayak makin cocok aja gitu. Apalagi dia yang bilang nih kalau jodoh itu mirip dengan kita gitu. Jadi setelah kita melihat bahwa Jisoo mirip dengan Jong Hae In, wah, rasa kemauan kita untuk melihat mereka menjadi couple real di dunia nyata itu juga makin menggebu-gebu. Bener gak sih? Dan well, Cinggu, gimana pendapat kalian tentang couple yang satu ini? Langsung aja komen di kolom komentar. Dan Cinggu, untuk berita terakhir ini datanya dari Keplo. Jadi baru-baru ini MC di radio itu dikritik keras karena dia mempertanyakan hal yang kayak dianggap tak layak kepada Mashiro. Salah satu pertanyaannya adalah, apakah kamu cemburu nggak dengan debut dari ITZY? Pada tanggal 9 Januari, 3 member dari Keplo yaitu Kang Yeso, Mahiro, dan juga Choi Yujin muncul dalam program radio Call to Show. Di sana ada seorang pembawa acara menerima serangan belasan karena mengajukan pertanyaan tidak sensitif terkait debut ITZY kepada Mashiro, mantan trainee dari COIP Entertainment. Selama acara, pembawa acara bertanya kepada Mashiro, "Kamu berlatih dengan ITZY kan?" Lalu Mashiro menjawab, "Ya, saya melakukannya." Pembawa acara kemudian mengklarifikasi dengan mengatakan, "Kamu berlatih di COIP Entertainment." Mashiro menjawab bahwa dia berlatih di bawah agensi tersebut. Setelah itu pembawa acara terdengar bertanya kepada Mashiro, "Kamu pasti merasa sedikit kesal kan ketika mereka atau ITZY pertama kali debut?" Untuk ini Mashiro menjawab, "Kami berlatih bersama dan diumumkan bahwa mereka akan debut. Agak sulit bagi saya, tetapi kami menjaga hubungan yang baik dan juga mendukung satu sama lain." Habis itu si host harus mengajukan pertanyaan tentang situasinya, menambahkan bahwa lagu debut ITZY Dala benar-benar sukses yang disetujui oleh Mashiro. Dia kemudian bertanya kepada Mashiro, "Apakah kamu cemburu?" Mashiro kemudian menyatakan bahwa dia merasa sedikit cemburu, tetapi dia juga merasa bahagia untuk teman-temannya. Mashiro juga mengungkapkan bahwa dia juga bertemu dengan member-member dari ITZY di acara musik saat dia berkompetisi di Girls Planet 999. Dia juga mengungkapkan bahwa member dari ITZY menyemangatinya dan mengatakan kepadanya, "Oni berjuang." Setelah klip itu mulai beredar, banyak pengguna internet mengecam pembawa acara karena pertanyaan yang tidak sensitif kepada Mashiro. Orang-orang juga bertanya apa gunanya sih menanyakan hal itu kepada Mashiro dan gimana hubungannya dengan Keplo yang memulai debutnya dengan Wadada. Orang juga menunjukkan bahwa tidak adil jika Mashiro ditanyai tentang afiliasi masa lalunya dengan ITZY. Tetapi baik Kang Yeso maupun Choi Yujin tidak ditanya tentang grup masa lalu mereka. Yang lain juga memuji bagaimana Mashiro menangani situasi tersebut, menyatakan bahwa dia tetap tenang dan juga sangat profesional sepanjang percakapan. Tapi jujur guys, pertanyaannya emang agak mengganggu banget sih, bukan manas-manasin atau gimana ya. Aku aja sebagai netizen yang ngelihat bagaimana Mashiro ditanyakan tentang hal seperti itu, aku aja udah merasa gak nyaman loh guys, sumpah. Tapi mungkin gini guys, kenapa dia itu menanyakan tentang ITZY kepada Mashiro? Mungkin dikarenakan ITZY ini kan besar gitu ya kan. Jadi mereka itu pengen guide gitu loh, guide viewers untuk nonton apa sih yang terjadi sama Mashiro dan juga ITZY. Itu gak sih, jadi clickbait gitu gak sih? Ya, who knows kan, dijadikan seperti itu. Sedangkan untuk Yeso kan dulu sempat debut, tapi girl grupnya bubar. Habis itu Yeso ikut Girls Planet, ya udah pada akhirnya dia debut di sana. Yujin juga punya girl group yaitu CLC, tapi Yujin ini nggak ditanyakan gitu tentang CLC, dan juga Yeso nggak ditanyakan gitu tentang grup masa lampaunya. Terus kenapa Mashiro aja yang ditanyakan? Apakah ini memang bertujuan untuk clickbait semata? Gimana pendapat kalian? Langsung aja komen di kolom komentar. Dan juga masih berbicara tentang Keplo, baru-baru ini netizen Korea juga telah membicarakan tentang bagaimana penjualan minggu pertama Keplo yang telah berakhir. Seperti yang dapat dilihat dalam daftar, Keplo berada di 15 besar teratas untuk artis wanita dan menjadi girl group yang mencapai penjualan minggu pertama tertinggi dalam debut mereka. Adapun komentar dari Netcore mengenai hal ini adalah, ketika mereka debut, mereka menjadi number 1 di trending YouTube Jepang dan 4 diantaranya berada di peringkat teratas, bahkan trending di Amerika Serikat. Kalian juga dapat melihat bahwa mereka cukup populer. Dalam 3 hari ini, mereka sudah memiliki iklan di Times Square dan Happy Birthday for Mashiro. Dia juga memiliki iklan individu di Times Square. Mereka juga menjelaskan bahwa mereka punya penggemar yang banyak di luar negeri. Berikutnya, mereka mencapai nomor 17 di Apple Music Jepang. Saya harap mereka lebih sukses di Korea, dan bahkan mereka juga sekarang berada di peringkat ke-15. Next comment, mereka memiliki banyak penggemar cosplay. Hati-hati ya, ada artis yang cosplay sebagai penggemar. Wah, ini sih yang lebih berbahaya ya, ada yang cosplay gitu loh jadi penggemar. Biasanya orang-orang yang cosplay ini itu akan kayak ngajakin yang lain untuk war gitu. Warnya ini juga bermacam-macam gitu, apakah dengan fandom yang lain atau sesama fandom. Jadi buat kalian tolong hati-hati ya di internet gitu ya, jangan sampai cepat terbawa emosi gitu, karena nggak selamanya apa yang kalian lihat gitu ya kan, itu benar-benar nyata loh guys, bahwa dia itu penggemar dari orang yang dia jadi apa. Biasanya sih banyak yang cosplay atau nyamar. Next ke komentar yang berikutnya, Keplo sudah sukses besar di luar negeri sehingga mereka memiliki banyak penggemar internasional, dan itu juga akan meningkat di dalam negeri juga. And the last, wah kalau di luar negeri banyak fansnya pasti banyak yang view YouTube kan, tapi apa yang kalian lewati di sini?
Sekali lagi congratulations untuk Kepler atas penjualan albumnya yang benar-benar tinggi banget, dan semoga Kepler juga menjadi grup yang sukses ya. Dan aku juga udah gak sabar banget melihat bagaimana Kepler akan merilis lagu baru. Meskipun baru kemarin debut, tapi aku udah gak sabar ngelihat bagaimana konsepnya ke depannya, karena kemarin kayak belum puas aja sih. Dan cinggu, gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung aja komen di kolom komentar ya. Sekian aja untuk hari ini ya, see you next time di video berikutnya. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong, kamsahamnida.